Saudara yang kekasih, berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam sukacita dan salam sehat. Semoga keadaan kita semua baik-baik, aman dalam perlindungan Tuhan. Tetapi jika di antara saudara ada yang sakit, kami berdoa Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya yang tak berubah itu memberi kesembuhan dan pemulihan. Jika ada yang mengalami hari ulang tahun, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan Yesus. Tapi bila ada yang menghadapi persoalan atau masalah kehidupan, berharaplah pada Tuhan, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Saudara semua, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan dan penyertaan-Nya sempurna. Kita kembali ada di hari ini sebagaimana kita semua ada. Akan tetapi kita sadar bahwa hidup yang kita jalani ini harus dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya, sehingga hidup kita tidak binasa. Karena itu saya mengajak kita, mari kita ada dalam saat teduh. Masing-masing kita arahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Fokuslah pada Tuhanmu. Dan mari kita tunduk di hadirat Tuhan dan kita berdoa kepada-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pengasih dan penyayang, kami bersyukur buat hari baru pemberian-Mu bagi kami. Kami sadar hidup ini kepunyaan Tuhan. Karena itu kami siap dituntun oleh firman-Mu dalam menjalani kehidupan hari ini. Berbicaralah ya Bapa, kami mendengarkan. Amin. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan saat ini dipilih dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21 tertulis sebagai berikut. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kekasih Tuhan Yesus, kita patut bersyukur karena memiliki Tuhan yang setiap saat dengan kasih-Nya memperhatikan kepentingan kita. Di dalam doanya kepada Bapa, Yesus tidak hanya berdoa bagi dirinya, tapi juga Yesus mengajarkan kita berdoa supaya kita dapat berkomunikasi dengannya. Karena itu sangat disayangkan saudara, kalau masih ada orang-orang percaya yang tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Padahal doa itu diajarkan demi dan untuk kepentingan kita. Saudaraku, karena itu mari kita memanfaatkan doa agar kita dapat berbicara dengan Tuhan yang selalu kita menyapa Dia sebagai Bapa. Lebih daripada itu saudara, sesuatu yang luar biasa dikatakan dalam bacaan ini, bahwa Yesus berdoa bagi para murid-Nya, tapi Dia juga berdoa bagi orang-orang percaya, berdoa bagi saudara dan saya. Hal ini memberi arti yang sangat-sangat dalam bagi kita, bahwa Yesus tidak pernah melupakan kita. Ia selalu mengingat akan kita. Mengapa Yesus tidak pernah melupakan kita, saudara? Mengapa Dia selalu mengingat akan kita? Karena Dia mengasihi kita. Selain itu, bila Yesus merasa perlu mendoakan kita, itu karena kita masih tinggal di dalam dunia ini.
dan kita tinggal tanpa bersama Yesus secara fisik. Dunia yang kita tinggal di dalamnya adalah dunia yang membenci Yesus dan membenci orang-orang percaya. Saudara, bagaimana kita dapat bertahan hidup dalam dunia seperti itu? Bagi Yesus, yang dapat membuat kita bertahan hidup dalam dunia adalah bersatu. Sebagaimana peribahasa mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena itu dalam doanya Yesus meminta kepada Bapanya supaya orang-orang percaya menjadi satu. Menjadi satu untuk menghadapi tantangan maupun persoalan dari dalam ataupun dari luar. Saudara kekasih Tuhan, menghadapi masalah dalam rumah tangga, suami istri harus satu. Menghadapi masalah anak-anak, bapa dan mama harus satu. Menghadapi masalah-masalah bangsa ini, para pemimpin harus bersatu. Menghadapi masalah pandemi COVID-19, pemerintah, gereja, dan seluruh masyarakat harus bersatu. Sebab hanya dengan kesatuan, kita dapat memenangkan setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selain itu, saudara, mengapa Yesus berdoa agar orang-orang percaya menjadi satu? Yakni supaya dunia percaya bahwa Yesuslah yang telah diutus Bapanya. Saudaraku, ini tanggung jawab kita. Ini misi kita, membuat dunia percaya bahwa Yesuslah yang diutus Allah Bapa ke dalam dunia ini. Sebab dalam kenyataannya, belum semua orang percaya akan hal ini. Karena itu saudara, tugas kita, mari kita pelihara. Kita rawat kesatuan yang ada pada kita. Kita pelihara, kita rawat kesatuan sebagai keluarga. Kesatuan sebagai tubuh Kristus. Jangan kita rusakkan kesatuan itu. Karena kesatuan itu adalah alat kesaksian bagi dunia ini bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Saya ulangi sekali lagi. Jangan kita rusakkan kesatuan itu. Karena kesatuan itu, saudara, adalah alat kesaksian bagi dunia ini bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah cukup kita bersaksi dengan kata bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Tidaklah cukup. Kita juga harus bersaksi dengan perbuatan, yaitu bersatu. Itulah sebabnya bila ada masalah dengan kesatuan kita, mari kita memperbaikinya. Dengan demikian, apapun persoalan yang kita hadapi, saudara, kita tetap satu. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati saudara dan saya dalam menjalankan misi kita di tengah-tengah dunia ini. Bersatu, karena bersatu adalah alat kesaksian kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih buat lawatan firman-Mu. Roh Kudus menolong menyadarkan kami bila hidup kami tidak berpedanan pada firman-Mu. Baharuilah hidup kami, baharuilah kesatuan kami, agar kami tetap menjadi alat-Mu. Kami dapat bersaksi kepada dunia ini bahwa Engkau Yesus yang diutus Bapa ke dalam dunia ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi perjalanan hidup dan karya kami sepanjang hari ini. Kiranya dengan berkat yang kami terima daripada-Mu, hidup kami pun dapat menjadi berkat
bagi orang lain. Sekarang, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih setia daripada Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan serta kekuatan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.